Belum mulai guys, jadwalnya jam 10, cuma emang agak ngaret, memang pasti ngaret ya. Kurang tahu kalau gitu. Iya lama kak, ngaret. Gimana kak? Iya ini masih kasus perdatanya Mas ini. Jam berapa tadi di callingnya? Jam 10 juga lah. Orang yang sama? Oh beda. Beda kasus. Oh beda kasus. Kamu dulu berarti ya? Apa ini kita dulu? Oh belum tahu. Siapa tahu nih kita. Tapi kayaknya nih kita duluan, Bang Fahmi udah masuk sih. Iya sih. Oke. Bisa gantian mas, duduknya gitu. Kasihan kakak gue. Ya ampun, nungguinnya lama. Kursi kecil ya. Iya. Kursi kecil kan Iya kalau yang besok. punya. Biasanya gue syuting dulu. Tuh kamu. Kira tanya sama kamu. Udah nyala. Hah? Mana dulu? Sembilan, 489. 489. 489 siapa? Oh bukan. Bukan coy. Oh iya. Oh iya Bang Fahmi. Kayaknya ini Bang Fahmi. Standby. Semangat Kak. Pengacaranya nih kita. Let's go. Bukan, kita mah penggemarnya. Mulai guys. Ya kayaknya di sana ya. Dia di sono dia. Astagfirullahaladzim. Enggak kita di sini. Kita di sini yang depan. Di sini. Aduh. Permisi. Iya. Sorry. Ya. Iya. Enggak. Aduh bapak kena. Pak kesenggol. Senggol. Oh. Emang mau depan. Sorry. Ada. Stop dah. Kayaknya mana?
Ini aku kasihan. Nggak ada, saya Niki nggak datang. Mana ada, hanya Bang Fahmi. Bismillah. Kasihan Bang Fahmi, kasihan banget. Hadir kuasanya ya. Silakan kuasa para penggugat tidak selanjutnya surat kuasa dan kelengkapan. Jadi bagus juga. Gitu aja. Yang kita paksa.
kok. Bisa minta Ntar aja begitu. Bukan itu di tangan tuh, lewat. Repot. Pancing. Baik, turut tergugat satu Kepala Kepolisian Republik Indonesia belum hadir ya? Sudah dipanggil tadi ya? Tugas. Jaksa Agung Republik Indonesia selaku turut tergugat dua juga tidak hadir, belum hadir. Berdasarkan relas untuk turut tergugat satu sudah diterima dan turut tergugat dua juga panggilan sidang relas sudah diterima. Gitu ya. Tergugat tiga ya. PT Bumi Parama Wisesa turut tergugat tiga, relas juga sudah diterima resepsionis ya. Demikian ya. Turut tergugat satu, dua, tiga belum hadir, belum memilih wakil kuasanya sah. Panggilan sudah sah, namun untuk sah dan patutnya kita panggil sekali lagi ya. Demikian ya. Terserah majelis. Kami siap. Baik, 2 minggu ya. Siap ya. Ya. Persidangan kita tunda dan kita lanjutkan hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Perintah kepada Jurisita untuk melakukan panggilan terhadap turut tergugat satu, turut tergugat dua, dan turut tergugat tiga. Para pihak yang hadir tidak dipanggil lagi. Penundaan sidang ini pemberitahuan yang resmi. Ya, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia.
Iya. Oh, depan. Keluar dulu kita. Nang, sini bang. Depan supaya nggak mengganggu. Kanan kiri aja ya. Kiri palang sebelah mana ya pak? Sini aja ya. Ya Allah ya Allah. Iya pak. Ya depan ya. Kita di depan yang kosong. Sini aja lah. Bang Fauji. Nah, gini loh. Zak, mic mana Zak? Zak, mic mana? Bentar aja. Biar kenal semua ini tim lawyernya. Pipip. Ya. Dikit munduran. Lalu kan ini. Nah, Oke, Bang Fahmi, sidangnya ditunda. Bang, kenapa ditunda, Bang? Jadi, alhamdulillah sidang tadi sudah dibuka secara resmi. Yang pertama diperiksa itu identitas saya. Saya dan tim lawyer, ini Usman, ini Mira, ini Gali adalah tim lawyernya Nikita Mirzani. Tadi kami diperiksa identitas kami. Saya dan teman-teman ini siapa? Anda itu siapa? Makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Iya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah, secara administrasi saya telah memenuhi syarat. Sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. 3 pihak saja itu Bang, turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh Bang? Tanggal 11. 11 Juni ya? Iya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan. Dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan.
Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, "Bang, sudah saatnya abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan bang sama Kapolri, saya ingin meminta perlindungan bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi Seperti kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti bang. Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya, seperti itu. Satu yang harusnya Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya kejadian November, terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di pengadilan perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik bang? Uang itu kalau itu kan hak dia sebetulnya karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar, dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani, kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Maizani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa hari ini. Yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin ada rencana untuk jenguk Aminya gitu ke rutan? Ya itu nantilah urusan lain ya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Makasih Bang. Juga ya. Oh, tunggu saya buka kacamatanya. Terima kasih.
Yuk. Makanya bingung kamera. Aku mati komennya ya. Aku mati. Abis gimana ya kalau lagi kayak gini kamera diem. Pada komen dong kayak kameranya bisa fokus nggak kamera? Iya suruh diem. Tanya harus. Agak kedorong-dorong wartawan. Iya, kalian tuh harus tahu ini tuh lagi liputan ya, bukan lagi live jualan. Ah iya. Ada dokter Mana? dari tadi. Oh ya, thank you dokter. Masih ada. Udah nih, nggak ada lagi jajan. Ayo dong, bagus dulu dong. Masih jalan kamera. Wah, bahkan wartawan pada naruh tangannya begini. Hati-hati Mama, hati-hati. Dibalikin. Nah. Guys. Di tongsis. Kita saling Tongsis bawa, aku bawa. Tapi itu nggak panjang. Itu tongsis meja bukan? Enggak, tongsis sampai panjang. Mau pakai? Berdiri kan itu ya? Enggak, buat tongsis begini. Oh ada. Ada dong. Tadi kita sambil Iyalah, aku juga lupa lagi. Kita kemana nih? Kita ke kiri dulu. Masuk kiri. Itu Bang Fahmi tuh. ini siapa nih? Ini tergugat ya? Oh ini sih, itu wawancara. Kayaknya mau ke sana. Kasih lihat. Kasih lihat itu. Nanti Mams bisa pesan. Sini di foto. Bentar bang. Gue jongkok aja deh, gue numpang jongkok. Oke. Punten tangannya Pak. Oke. Yo. Sebelum Bang Arif. Yuk. Oke, sudah di foto. Julianus. Iya. Baru bentar bang. Yang kemari. Pak, sorry Kak. Oh sorry. Kabel. Gimana bang hasil sidang? Nanti wawancara lagi. Ini foto aja, foto. Bang, ini kloter kedua Bang, wawancara lagi Bang. Iya bang, gimana hasil sidang perdana hari ini bang? Ya, hari ini kan tanggal 20 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami para kuasa hukum, dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak berurut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa bang? Nah, kan itu ada kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Iya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul, begitu ya kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M di peras sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini.
itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Tapi Ya. pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah itu nanti Itu nanti setelah materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reja membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya sebenarnya, ini kasusnya si panjang ini. Sendiri apa Pak? Perjanjian. Pengakuan apa? Kan dia sudah buat LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuannya. Pengakuan perjanjian itu apa? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri, ada Presiden Kejagung dan masa pertahanannya. Nah yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tidak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reja Gladi sendiri terhadap gugatan ini apa sih Pak? Gimana? Tanggapan Reja Gladi sendiri terhadap gugatan ini? Enteng-enteng aja, sampai dengan sekarang belum masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada. Itu mobil kita. Sini kalian langsung masukin dulu nih. Kita salam-salam dulu. Salam-salam dulu teman-teman. Bunda Tessa udah datang dulu. Kita support ya. Oh ini udah live? Tapi udah 11 Juni. Oh ditunda 11 Juni. 2 minggu lagi ya. Kalau gitu kita ketemu janjian aja dulu ya say. Oh akhirnya kita ketemu dulu. Oke duluan ya. Kak Tessa dan Mbak Emma, bentar mobilnya udah nyampe. semenit aja, semenit Kak Tessa. Enggak, ya aku udah wawancara dari tadi. Giliran diri malah. Siapa namanya? Har, tolong itu mobilnya. Ini nih, Har. Ya. Bilang sama dia tunggu dulu sebentar. Sebentar. Aku kan tadi udah. Sekarang ganti Mami. Enggak dengan hasil yang Mami tes ditunda aja. ini seperti apa mungkin? Kita tunggu 2 minggu lagi aja. Ya. Apa yang pasti kita berharap ini adalah awal yang baik. Ya tunggu 2 minggu karena kan tadi tergugat 1 sama 2-nya kan nggak bisa datang say. Nah itu ditunggu, tergugat 1-nya kan Walaupun lawyernya nggak datang. nggak ada. Jadi makanya kayaknya tuh ada yang harus dilengkapi lagi sampai benar-benar pada ngumpul semua atau gimana gitu. Yang tahu pastinya Bang Fahmi sih gitu. Lawyernya sudah datang, perwakilan lawyer itu lagi wawancara. Lawyer dia Sewa nggak sih? ya kan? Ini ke mana? Ya. Oke, bye. Bye sayang. Ya Mak. Yuk. Udah. Matiin aja. Jangan. Mana tuh? Flip. Tuh capcus yuk. Aduh. Langsung, adem enak. Untung udah dimalakkan. Ntar aku matiin dulu ya. Guys, udah ya. Jadi ternyata kita di cancel sampai bukan di cancel reschedule ke 11 Juni. Oke, 11 Juni ya. Tadi itu karena apa sih? Karena banyak yang nggak hadir gitu loh. Karena kehadirannya tergugat 1, tergugat 2-nya belum. Betul sekali. Jadi ya kan? 2 minggu lagi waktunya. 2 minggu lagi diminta untuk hadir, tergugat 1, tergugat 2. Jadi ini kita nanti pantau lagi. Untung dekat rumah Eke. Ya untung dekat rumah ya say. Jadi kita bisa
Ini kan 9. Oh ini di offin ya? Komennya ya? Iya tadi rame banget kan soalnya. Mana? Terus kenapa? Orang-orang pada komen offin aja kak, komennya offin. Emang harus di offin sih kalau lagi acara kayak gitu, kalau enggak. Ya udah kok. Nah komennya balik lagi nih. Hai guys. Yuhu. Tadi ketemu Bunda Tessa deh. Rame. Oh iya, pakai background ya. Backgroundnya mana nikahnya? Buat di mobil. Backgroundnya mana sih? Background itu Buat mobil. Jangan kelihatan mobilnya. Masukin ke muka kamu nanti. Takutnya ke band. Backgroundnya mana sih? Nah. semua orang ngeliat dong. Udah nggak apa-apa lagi gini aja. Yo kisah-kisahnya di pantai anjir. Pas banget. Yoi pinter. Ya udah kita ngobrol nih say. Gue pakai background pantai ya. Doktif. Hai Doktif. Jadi dok, tadi tuh ada yang nggak dateng dok. Si tergugat 1 kalau nggak salah. Tergugat, iya kan? Tergugat 1, tergugat 2-nya. Doktif gimana? Urusan dirimu, say. Naik Doktif katanya. Gimana kamu? Jadi tadi pas Mamski pulang, Tessa baru dateng. Apa kalungnya? Udah dimasukin sebelum. Iya Pak. Oh ini ada di sini sayang. Iya. Ini juga nih. Antar dulu 1 ini. Iya, oke. Iya. Gue nggak ngerti nggak datang ke pengadilan kenapa ya? Mana Doktif gimana naiknya? Tunggu Doktif lagi di mana ini? Doktif, say. Mamski di mana? Ketemuan atau Mamski? Ini udah on the way ke situ. Lah, udah balik, udah bubar sayang. Enggak, maksudnya kita nongkrong di mana gitu yuk, ngafe-ngafe gitu yuk. Doktif kan habis ini mau datengin panggilannya si DRL di Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Dirimu belum? Ternyata jam 2, aduh karena semangat banget ya. Pengennya jam 10 gitu, jam 11 itu pengen cepet banget. Ya Allah, kalau Doktif mah seneng, gak nunda-nunda kayak DRL. Bilangnya kita langsung datang panggilan pret. Lu panggilan pertama, panggilan kedua, lu kemana DRL? Lu pakai acara ngibul mulu iya. Kali ini ya gara-gara sudah naik sidik Doktif panas-panasin gak akan dateng guys, dia gak akan dateng. Dateng loh dia, seneng Doktif. Seneng Mamski. Berarti emang harus dipanas-panasin ya dok ya, biar cepat mateng ya. Iya, terus biar masyarakat tuh biar tahu nih tekniknya apa lagi. Kan dulu kan pada teknik login mualaf udah ketahuan nih, ternyata bener dia lakuin kan. Gitu kan. Teknik nanti untuk mendapatkan simpati masyarakat nih, nanti dia akan mualaf nih guys. Gitu, login. Ngomongnya Doktif tuh bilangnya yang login. Ternyata bener kan dia lakuin, login, pamer gitu kan, login. Dia sudah tahu Doktif tuh itu semua tuh sudah bullshit semua itu sudah gitu. Terus habis gitu udah selesai. Sekarang dia bakalan melakukan apa lagi nih? Oh, dia melaporkan Doktif lagi Mamski. Gitu. Bener kan? Terus dia mau dipanggil. Kemarin aku lihat lo live-nya dia. Mamski ini WA-nya kita mau nongkring kemana ini? Mau nongkring kemana kita? Gini. WA-nya kenapa kagak ada ini WA-nya ini? Heran deh. Kagak ada, soalnya kan lagi dipakai buat nge-live sayang. Ini jadi kan bener aku ada 2 HP. Ya udah. Ada 2 HP kan. Iya yang satu itu disindang di kamera ini. Di HP ini. Pokoknya dirimu di mana? Jangan bilang lokasi. Udah OTW ya. Pokoknya dekat situ lah. 10-15 menit udah nyampe. Oh gitu. Oh malah udah nyampe malahan. Iya ini. Gimana? Udah nyampe. Udah di depan situ. Berarti kita ketemu sama. Gini aja deh. Nanti di Wakwau. Di Wakwau Sherlock aja. Ya, gak usah ngomongin di sini. Iya boleh. Oh iya ini udah lewat nih pengadilan. Oh iya ada nih Jakarta Selatan.
Lurus aja lah, nggak usah masuk. Mamskinya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah pada bubar. nggak ada. Bang Fahmi udah pada Oh bubar. ada tuh. Siapa tuh masih ada tuh yang diwawancara tuh? Oh itu si Tessa. Oh Tessa. Oh aku Bunda nggak Tessa. kenal sih. Dokter nggak kenal sama Teh Tessa. Nggak ada yang lain, cuman aku. Depan aja Tessa. Pak. Di ini aja di pom bensin yang itunya aja di pomnya itu. Berarti Eko di mana nih ya? Berhenti dulu ya mamskinya. Nggak apa-apa depan tuh, depan lah ada banyak di depan. Say. Ini loh. Itu. Ini aja nih. Mamski lihat ada yang namanya stick-stickan gitu nggak? Tuh. Oke, oh oke. nggak? Oke, ini Gitu aja yuk. Eko matiin dulu kali ya live-nya ya. Eko matiin jadi Eko bisa buka. Jadi kita live bareng aja. Di Kita live stick-stickan bareng. aja nih, ada stick yang enak nih kayaknya. Parkir di mana, Bang? Drop dulu. Ngedrop dulu. Kita ngedrop dulu. Drop dulu. Ya udah tunggu Akika. Oke, stick-stickan. Yuk. Tunggu Akika ya. Iya. Oke. Atau nggak apa-apa sih, lanjut aja, orang ini jelas banget kok di stick-stickan, ini gede banget di sini. Iya, aku kayaknya udah menjauh deh. Aku udah menjauh nih, kayaknya aku bikin 2. Aduh, gimana caranya ya? Muter balik ya? Berarti Eka harus stop dulu dong, Eka. Ya udah, tutup dulu deh ini. Tutup dulu ya live-nya ya, guys. Oke, see you semuanya. Nanti kita live bareng sama Doktif lagi ya. Wah. Yuk, bye.